Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Bersama channel Jaringan Film ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Nobody. Film ini rilis bulan April tahun 2021. Pemeran utama ini dibintangi oleh Bob Odenkirk sebagai Hans Mansell. Baiklah, sebelum ke alur ceritanya jangan lupa tekan tanda jempol, tanda lonceng dan tanda subscribe. Pertama-tama alur cerita ini, dua orang petugas kepolisian sedang menginterogasi seorang bernama Hutz. Hutz diketahui ditangkap karena terlibat kasus besar. Dan inilah awal cerita ini dimulai. Kehidupan Hutz tidak ada yang istimewa. Hutz hanya menjalani kehidupan seperti ayah pada umumnya yang hidup dengan rutinitas bekerja di sebuah pabrik pengelasan milik ayah dan adik iparnya, sebagai staf administrasi. Saat malam hari keluarga Hutz sedang tertidur, Hutz merasakan ada sesuatu yang berada di lantai bawah rumahnya. Hutz segera mungkin melihat kondisi kedua kamar anaknya, lalu menuju lantai bawah. Perlahan-lahan Hutz melihat dua perampok memasuki rumahnya. Saat hendak menghubungi polisi, tiba-tiba perampok menodongkan pistol ke wajah Hutz. Tidak lama kemudian perampok itu mengambil uang tunai dan merampas jam tangan. Ketika anak pertamanya terbangun dan berhasil menangkap salah satu perampok. Akan tetapi justru Hutz meminta Black melepaskan perampok itu dan memutuskan tidak melawan. Akhirnya kedua perampok secepat mungkin keluar dari rumah. Kemudian, pihak polisi tiba dan meninjau kronologi. Beberapa jam mendapatkan informasi, akhirnya terkuak perampok masuk garasi dengan kotak pizza. Dan akhirnya polisi pergi. Alhasil, hal ini membuat Hutz merasa seorang pengecut. Keesok harinya keadaan Hutz perlahan-lahan dalam dirinya tumbuh perasaan marah. Hingga akhirnya tetangganya memberikan komentar negatif dan Hutz mencoba bersabar. Akhirnya Hutz menjalani rutinitas seperti biasa. Saat tiba di ruang kantor Hutz bertemu adik iparnya, mereka membahas kejadian semalam. Sedikit meremehkan Hutz, lalu adik iparnya memberikan pistol demi berjaga-jaga, dengan terpaksa Hutz menerimanya dan menyimpannya dalam sebuah lemari es. Selanjutnya, Hutz menghubungi teman agensinya melalui alat telekomunikasi radio, untuk memberikan gambaran identifikasi pelaku perampok rumahnya. Diketahui ciri-ciri perampok adalah seorang laki-laki dan wanita, dan juga senjata yang digunakannya pun tidak memiliki peluru. Singkat cerita, Hutz kembali ke rumah dan memandangi keluarganya dengan rasa penuh cinta. Saat memasuki rumahnya, anak gadisnya memberitahu bahwa gelang kucing kesayangannya telah hilang. Lalu tanpa berpikir panjang, Hutz pergi dengan perasaan emosional dan marah. Buntut dari kesedihan anak gadisnya tersebut, menyulut kemarahan Hutz menggusurnya pada masa lalu kelamnya. Akhirnya Hutz mengambil senjata yang ia rahasiakan di tempat panti jompo di mana ayahnya tinggal. Setelah itu naluri Hutz mencari identitas perampok tertuju di suatu tempat lorong jalan. Walaupun di bawah lorong jalan terdapat para algojo, Hutz merasa tenang. Hal ini dikuat karena salah satu ketua di tempat tersebut mengetahui Hutz bukan orang sembarangan. Beberapa menit kemudian Hutz mendapatkan informasi. Setelah itu amarahnya mengantarkan Hutz kepada suami istri sebagai seorang perampok sedang makan malam bersama. Namun, aksi balas dendam dari Hutz harus gagal lantaran terdengar suara bayi yang merengek. Ternyata itu adalah bayi dua perampok itu yang tengah menggunakan alat bantu pernafasan. Saat ia berada dalam sebuah bus, ia melihat gerombolan gangster yang ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bus. Gerombolan tersebut masuk ke dalam bus dan membuat kekacauan. Hutz tidak bisa membiarkan emosinya menguap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa memuaskan nalurinya. Seperti pelampiasan sekelompok begundal yang kemudian ia hajar habis-habisan. Akan tetapi inilah awal dari konflik kompleks yang harus ia hadapi. Ternyata, salah satu gangster itu adalah adik mafia dari Rusia.
Singkat cerita di mana Yulian Kuznetsov adalah bos mafia asal Rusia penjaga ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia di Amerika Serikat. Dia memiliki banyak pengawal dan terkenal dia tak segan akan membunuh seseorang jika menghalangi langkahnya. Yulian pun mencari tahu siapa seseorang yang telah membunuh adiknya dan mengirim rekan-rekannya ke rumah sakit hanya dengan dua tangannya saja. Saat mencari informasi, betapa kagetnya Yulian mendapatkan data bahwa Hutch memiliki catatan sebagai salah satu orang paling berbahaya dari Pentagon. Namun, ia tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hutch dalam keadaan hidup kepadanya. Berlanjut ke esok harinya di mana Hutch mulai membaur kepada keluarganya, Hutch yang sudah merasa tenang akan tetapi, tiba-tiba Hutch mendapatkan panggilan masuk bahwa teman agennya meminta bertemu di suatu tempat. Setelah menerima panggilan itu, tidak lama kemudian Hutch menuju ke tempat teman agennya yang sudah disepakati. Pertemuan tersebut ternyata temannya memberikan dokumen identitas tentang Yulian. Hutch yang sudah mengetahui akibatnya dan masa kelamnya akan kembali, Hutch berusaha tenang. Berlanjut ke malam hari, saat Hutch tengah mengobrol dengan keluarganya, Hutch merasakan anak buah Yulian tiba di depan rumahnya. Seketika Hutch meminta keluarganya segera sembunyi ke tempat basement rahasia. Dan tiba saatnya pasukan Yulian memasuki rumahnya. Hutch melancarkan aksinya, tak hanya itu Hutch menghabisi lawannya secara brutal dan sadis yang membuat pasukan Yulian satu persatu tewas. Akan tetapi dengan alat yang lengkap pasukan Yulian berhasil menyetrum Hutch. Lalu pasukan Yulian menyimpan Hutch dalam bagasi dan lalu pergi. Di dalam perjalanan, Hutch yang pingsan lalu tersadar, dengan cepat Hutch mengambil apar dalam bagasi mobil lalu menyemprotkan apar tersebut melalui lubang jok mobil. Seketika mobil terguling yang membuat anak buah Yulian tewas di tempat, kecuali Hutch. Setelah kejadian itu, Hutch kembali ke rumah dan berusaha membersihkan diri sebelum membuka pintu basement. Saat keluarganya keluar dari pintu basement, semuanya terlihat terkejut dengan kondisi rumahnya, dan istrinya curiga akan masa lalu suaminya. Hutch memberitahu istrinya jika suatu saat nanti Hutch akan menjelaskan semuanya, sehingga istrinya mencoba mengerti lalu membawa kedua anaknya pergi ke tempat yang aman. Setelah memastikan keluarganya pergi, Hutch mengambil sisa hartanya yang telah ia rahasiakan. Tak lama kemudian Hutch membakar habis rumahnya beserta anak buah Yulian yang tewas untuk menghilangkan jejak. Tidak lama lalu Hutch pergi dengan mobil Dodge klasik milik tetangganya. Namun di sisi lain, Hutch membeli cash tempat kerjanya. Walaupun terjadi penolakan adik iparnya tapi pada akhirnya ayah mertuanya sepakat. Beberapa hari kemudian Hutch sedang mempersiapkan pabriknya sebagai perangkap serta jebakan bagi Yulian dan anak buahnya. Di lain tempat, Yulian terkejut melihat anak buahnya tewas diberitakan melalui stasiun televisi. Hal ini membuat Yulian murka dan segera mengumpulkan anak buahnya. Tanpa disadari, ternyata Hutch sudah merencanakan aksinya menyerang kediaman Yulian terlebih dahulu, lalu kemudian anak buah Yulian dengan mudah ia habisi dan tiba di suatu tempat, di gudang rahasia milik Yulian Hutch membakar habis uang miliaran dolar. Setelah itu Yulian terkejut saat bernyanyi di pub miliknya, ia melihat Hutch menikmati makanannya. Yulian dan pasukannya mendatangi Hutch, akan tetapi Hutch membawa ranjau sehingga pasukan Yulian diminta mundur. Hutch meminta negosiasi, agar Yulian semuanya kembali ke awal dan menjauhi dirinya. Setelah negosiasi, dengan ranjau yang ia bawa Hutch berhasil pergi. Akan tetapi Yulian mulai membara saat mengetahui Hutch membakar semua uang miliknya dan teman koleganya. Yulian dan pasukannya akhirnya mengejar Hutch, tahu resiko yang dihadapi Hutch berbahaya, akan tetapi rencana Hutch memancing Yulian untuk mengejarnya berhasil. Setibanya Yulian dan pasukannya mengikuti, ternyata Hutch tidak sendirian, ternyata ada ayah dan saudara angkatnya turut membantu. Ketiganya terlibat aksi melawan Yulian dan pasukannya. Kecerdasan Hutch merancang kantornya menjadi penuh jebakan, memudahkan keluarga agen ini menghabisi semua anak buah Yulian.
Saat pasukan Yulian tewas semua, dan hanya Yulian seorang dengan senjata yang utuh, keluarga sadis ini kehabisan peluru. Dengan akalnya, Hats memasangkan ranjau pada kaca baja. Hats berlari menuju Yulian dan akhirnya Yulian tewas seketika dan Hats selamat. Kembali ke cerita awal di ruang interogasi, dua petugas akhirnya tahu siapa Hats sebenarnya melalui panggilan masuk. Setelah 3 bulan kemudian, Hats meninjau rumah mewah untuk keluarganya, akan tetapi Hats dan istrinya menginginkan rumah yang memiliki basement. Akhirnya cerita ini tamat. Terima kasih telah menonton video ini hingga habis. Sekali lagi jangan lupa like, bunyikan tanda lonceng dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang.